Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Indi menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 3 Juli 2025. Sari berita, satu unit rumah milik warga di Kelurahan Paupire ludes terbakar. HUT Bayangkara ke-79 institusi Polri diharapkan tetap menjalankan tupoksinya. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, satu unit rumah semi permanen berlokasi di Jalan DI Panjaitan, RT 03, RW 06, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, ludes terbakar. Laporan Rovinus Pula. Satu unit rumah semi permanen berlokasi di Jalan DI Penjahitan milik Ketua RT 03 RW 06 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atas nama Herman Jani ludes terbakar. Kejadian tersebut pada Rabu pukul 8.30 WITA. Seluruh isi rumah termasuk surat penting dan barang berharga lainnya hangus terbakar. Keterangan yang diperoleh dari Lurah Paupire Agustinus Donatus Male menerangkan bahwa kebakaran yang terjadi memang sulit diatasi karena api begitu cepat merambat ke seluruh dinding rumah papan. Selain itu, terkendala akses jalan masuk menuju rumah milik korban, walaupun 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dapat memadamkan api, namun tidak bisa menyelamatkan barang, seluruh isi rumah hangus terbakar. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kerugian material dari bangunan rumah itu, terus ada barang-barang yang terbakar semua. Termasuk 3 sertifikat tanah, 1 BPKB mobil, 3 BPKB motor. Kemudian ada TV, ada printer, ada laptop 1 buah. Dari administrasi kependudukan itu akte kelahiran, akte nikah, ijazah semua dari TK sampai dengan SMA itu ada 6 orang. Kemudian yang sarjana ada 2. Lalu SK P3K dari anaknya itu karena ada taruh di rumah orang tuanya, sehingga SK P3K dari anaknya itu semua terbakar. Lurah Paupire mengatakan di lokasi kejadian antara rumah yang terbakar dengan rumah tetangga sangat berdekatan. Penyebab kebakaran menurut keterangan dari keluarga sumber api dari arus pendek. Lurah Paupire menambahkan atas kejadian tersebut pihaknya akan melaporkan ke Bupati Ende Tembusan Dinas Sosial BPBD Kabupaten Ende. Sementara berkaitan dengan data administrasi kependudukan akan disikapi langsung pemerintah kelurahan sesuai data dari korban. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, mewakili masyarakat, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nagekio harapkan institusi Polri agar tetap menjalankan tupoksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lavabao Esvil MM, dalam wawancara bersama RRI pada Selasa 1 Juli 2025. Pada kesempatan tersebut, dirinya mengharapkan kepada institusi Polri agar tetap menjalankan tupoksi dalam memberikan rasa aman serta rasa keadilan bagi masyarakat. Mewakili masyarakat Nagekeo, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada institusi Polri yang telah menjalankan tugas secara adil sehingga masyarakat turut merasakan kehadiran Polri dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sebagai pribadi, keluarga dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo
mengucapkan apresiasi Provisiat selamat hari ulang tahun Bayangkara. Kita juga berharap dan mendorong agar Polri tetap mengutamakan keteladanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berbagai hal yang mungkin secara individual atau secara pribadi ada hal-hal yang dilakukan oleh pribadi-pribadi anggota Polri yang mengganggu rasa keadilan, rasa nyaman masyarakat, perlu dihindari. Dirinya juga berharap agar institusi Polri untuk terus berada di garis tengah untuk menjalankan regulasi atau aturan sehingga menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kita juga mendorong Polri juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesosialan, sosial masyarakat, dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa Polri dan masyarakat ada jarak yang jauh, karena bagaimanapun Polri berasal dari masyarakat. Ia juga mendorong agar anggota Polri untuk terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ende mengapresiasi kebijakan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, terkait syarat pencairan gaji ke-13. Laporan Lady Badin. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ende mengapresiasi kebijakan Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda terkait syarat pencairan gaji ke-13. Kebijakan tersebut mewajibkan pelampiran bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi ASN serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ende. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Ende, Muammar Abu Bakar SH, menyatakan bahwa kebijakan Bupati Ende merupakan langkah strategis yang tepat. Menurutnya, kebijakan ini mendukung optimalisasi peningkatan pendapat asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan. Ya, jelas kami mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Bupati Ende terkait pelampiran pembayaran pajak, khususnya pajak PBB bagi para ASN sebelum menerima gaji 13. Kami mengapresiasi itu. Dan kami menilai tentunya kebijakan ini tepat sasaran demi Ende baru sesuai misi besar Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ende. Lebih lanjut, Muammar menilai bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Ende, dan ia menyebutkan kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian daerah menuju terwujudnya Ende baru. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terus mendorong penguatan budaya literasi di semua lini masyarakat. Program literasi ini tidak hanya menyasar lembaga pendidikan, tetapi juga desa, kelurahan, dan kecamatan. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur, Marianus Nobowaton, mengatakan pihaknya memiliki program khusus dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah-sekolah sebagai pusat atau gudang literasi. Hal ini bertujuan membentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengajaran, tetapi juga menumbuhkan minat baca dan menulis sejak dini. Dijelaskan, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab Flores Timur dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan melek informasi. Menurut Marianus, literasi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman. Program khusus dan akan berkelanjutan terus di Flores Timur ini, kami akan berusaha untuk menjadikan sekolah-sekolah itu menjadi gudangnya literasi, kemudian menjadikan desa, kelurahan, dan kecamatan itu menjadi salah satu desa atau kelurahan atau kecamatan yang berlabelkan literasi. Ia menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihaknya akan menjalin kerjasama lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, pemerintah desa, serta komunitas literasi. Pendekatan kolaboratif dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini.
Berita terakhir, Uskup Agung Ende kunjungi Riung, pererat tali persaudaraan dan silaturahmi dengan masyarakat lintas agama. Selengkapnya, Ferry Soa melaporkan. Kunjungan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleiden ke Riung merupakan momen penting yang mencerminkan semangat persaudaraan dan kebersamaan antar umat beragama. Kunjungan ini ditandai dengan pertemuan Uskup Agung dengan tokoh agama Islam dan warga Muslim setempat di Masjid Tua Riung Minggu pagi. Uskup Agung Ende mengunjungi Riung untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi dengan masyarakat, khususnya umat Muslim di Riung. Kunjungan ini melibatkan pertemuan Uskup Agung dengan para tokoh agama Islam dan warga Muslim. Uskup Agung Ende sangat berterima kasih kepada umat Muslim yang terus merawat toleransi beragama dengan umat lainnya dalam nilai kasih yang tinggi, serta berharap agar nilai kebersamaan dan persaudaraan terus dijaga dengan baik sampai kapanpun demi masa depan generasi muda yang peduli terhadap makna persaudaraan dan kemanusiaan. Dan membawanya terus untuk dihidupi pada masa mendatang, karena tentu masa mendatang sekarang dan masa mendatang punya banyak tantangan, tetapi hanya kita bisa hadapi kalau kita memiliki kebersamaan, keakraban yang sudah punya sejarah yang lama di sini. Karena itu, sekali lagi terima kasih untuk kerelaan membuka pintu untuk menerima kunjungan saya bersama teman-teman, dan kita saling mendoakan dalam tugas dan hidup kita masing-masing, sekali lagi supaya keakraban persaudaraan yang sudah terjalin tetap kuat dan semakin dikuatkan untuk masa mendatang. Kunjungan ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan. Kunjungan ini disambut hangat oleh masyarakat dan tokoh agama setempat yang menunjukkan apresiasi atas upaya membangun jembatan komunikasi dan persaudaraan. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut dengan membangun sinergi antara berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh agama. RRI Ende Ferry Soa melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sebi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.